Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 22 sampai 28 Februari 2025. Dan berita utama kita pekan ini antara lain 3 warna pendarat bulan pesanan NASA sebagai bagian dari program CLPS Artemis bersiap melakukan pendaratan pada pekan depan. Para astronom menyatakan asteroid 2024 YR4 yang punya peluang menghantam bumi pada 2032 levelnya diturunkan menjadi bukan ancaman. Sebelumnya, kita mulai dulu segmen pertama dengan info peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. 22 Februari 2025, CASG Longmas 3B ChinaSat 10R diluncurkan dari pad LC2 di pusat peluncuran satelit Xichang, Cina, membawa satu satelit komunikasi bernama ChinaSat 10R ke orbit transfer geostasioner sebagai pengganti satelit tipe yang sama ChinaSat 10 yang telah berakhir masa layanannya. 23 Februari 2025, SpaceX Falcon 9 Starlink Group 15 dan 1 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, negara bagian California, membawa 22 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 15 dan 1. Booster yang digunakan berseri B1082 telah terbang sebanyak 11 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Still Love You. 25 Februari 2025, Blue Origin New Shepard NS-30 diluncurkan dari situs peluncuran 1 West Texas, negara bagian Texas. Ini membawa 6 turis ke suborbit. Mereka ini adalah Jesus Halia, Elaine Sia Hyde, Dr. Richard Scott, Tushar Shah, dan Lynn Bass, di mana orang terakhir ini telah ikut terbang dengan New Shepard untuk kedua kalinya. Dan NS-30 adalah peluncuran New Shepard berpenumpang ke-10 yang sudah pernah dilakukan. 27 Februari 2025, SpaceX Falcon 9 Nova C IM-2 and Others diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Ini membawa 3 wahana yang memiliki misi sangat penting untuk mendukung program CLPS atau Commercial Lunar Payload Services Artemis pesanan NASA kepada swasta, dan 1 misi dengan 2 wahana yang murni milik swasta. Jadi total ada 5 wahana yang dibawa. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dan yang paling penting ada Lunar Lander IM-2 bernama Athena dari Intuitive Machines yang akan mendarat di permukaan bulan untuk melakukan banyak pengujian ilmiah seperti pengambilan sampel dan menganalisanya langsung untuk mendapatkan data tambahan program Artemis. Lander ini membawa 2 rover tambahan. Yang pertama bernama Micronova yang mampu melakukan eksplorasi di permukaan bulan sampai sejauh 2,5 km dari permukaan lander. Dan juga ada Hopper robot yang mampu melompat dengan daya propulsi roket kecil dan setiap lompatannya mampu menjangkau sejauh 1 km dengan 5 kali batas maksimal lompatan, serta mampu menjangkau medan yang sulit dijangkau rover penjelajah permukaan seperti dasar kawah atau tebing yang tertutup bayangan permanen, di mana tempat-tempat seperti inilah nantinya diharapkan akan ada penemuan ilmiah yang sangat penting. IM-2 Athena adalah lander ketiga dari perusahaan yang berbeda dalam program CLPS yang saat ini dalam perjalanannya menuju bulan, di mana 2 lander lainnya yang telah diluncurkan dari 15 Januari bulan lalu bernama Blue Ghost dari Firefly saat ini sudah berada di orbit bulan dan akan bersiap mendarat pada pekan ini bersamaan dengan Athena. Sementara itu, Hakuto RM-2 baru akan tiba di bulan antara Mei atau Juni 2025. Oke, yang kedua ada wahana pengorbit bernama Lunar Trailblazer pesanan NASA yang walaupun bukan bagian dari program CLPS Artemis tapi masih bagian dari pendanaan untuk startup kecil bernama Simplex atau Small Innovative Mission for Planetary Exploration. Lunar Trailblazer nanti akan memiliki tugas dari NASA untuk melakukan pemetaan permukaan dari orbit dan mencari spot-spot yang memiliki kandungan air tertinggi sehingga akan menjadi data tambahan yang bisa dipertimbangkan untuk misi selanjutnya. Dan wahana ini diperkirakan akan tiba di orbit bulan sekitar 4-7 bulan mendatang. Yang ketiga ada wahana bernama Odin dari Astroforge, sebuah perusahaan swasta yang memiliki ambisi untuk melakukan penambangan elemen langka yang terkandung pada asteroid. Pada misi ini mereka akan menginspeksi dan melakukan survei kepada asteroid 2002 OB5 yang memang dalam waktu dekat akan melintas dekat dengan orbit bumi dan bulan. Tidak ada hal spesial tentang asteroid 2002 OB5. Astroforce hanya mencoba menguji instrumen pada wahana Odin dan mengumpulkan data untuk mengembangkan teknologi lebih lanjut di masa mendatang.
Muatan keempat pada misi ini ada Chimera Geo-1 dari perusahaan Epic Aerospace. Sebenarnya ini bukan satu wahana ya, tapi ada dua. Wahana kedua berukuran CubeSat yang ikut menempel pada Chimera Geo-1 dan akan melakukan demonstrasi teknologi sebagai satelit OTV atau Orbital Transfer Vehicle yang fungsinya persis seperti tugboat. Dan ini bukan pesanan NASA ya, mereka murni melakukan pengembangan, pendanaan, serta melakukan misi secara mandiri. Keikutsertaan mereka pada peluncuran program rideshare dari SpaceX memang untuk mengurangi biaya dan sekaligus mungkin mampu mendemonstrasikan teknologi yang syukur-syukur bisa dilihat NASA, sehingga dirasa teknologi semacam ini memiliki benefit untuk program Artemis, yang goalnya tentu saja mendapatkan kontrak kemitraan di masa depan. Oke, jadi keempatnya akan menuju bulan dengan melalui jalur Translunar Injections. Anyway, peluncuran SpaceX kali ini menggunakan booster berseri B1083 telah terbang sebanyak 9 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. Oke, next, 27 Februari 2025, SpaceX Falcon 9 Starlink Group 12 dan 13 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika Cape Canaveral, negara bagian Florida, membawa 21 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 12 dan 13. Booster yang digunakan berseri B1092 dan ini adalah misi perdana dan berhasil kembali mendarat di drone ship Just Wait the Instructions. Peluncuran kedua di hari yang sama, 27 Februari 2025, CASG Long March 2C Superview Neo 1, 03 dan 04. Diluncurkan dari situs SLS-2 di pusat peluncuran satelit Jihuan, Cina, membawa 2 satelit observasi bumi milik swasta untuk penempatannya di orbit sinkron matahari. Layanan satelit ini akan dijual kembali kepada umum, ini biasanya untuk keperluan pemetaan dan survei permukaan mulai dari perkebunan, pertanian, proyek pembangunan, sampai pengamatan geologi. 28 Februari 2025, Roscosmos Soyuz 2 Progress MS-30 diluncurkan dari situs 31-6 di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, membawa muatan kargo untuk suplai rutin keperluan para kru di ISS di orbit dekat. Asteroid 2024 YR4 yang beberapa waktu lalu sempat membuat kehebohan dengan tingkat perakiraan cukup besar menabrak bumi pada 2032, saat ini statusnya sudah dianggap tidak memiliki ancaman lagi ya. Hal ini berkat observasi mendalam dan berkelanjutan dari berbagai lembaga astronomi yang terus menganalisis jalur orbitnya dengan lebih detail. 2024 YR4 adalah asteroid berukuran 60 meter yang pertama kali terdeteksi pada Desember 2024. Awalnya di awal Januari, probabilitas tabrakannya diperkirakan sekitar 1,6%, lalu meningkat menjadi 2,3% di pertengahan bulan, hingga mencapai puncaknya 3,1% pada awal Februari. Namun berdasarkan data terbaru saat ini, probabilitas tersebut telah menurun drastis menjadi hanya 0,004% saja, yang berarti asteroid ini hampir mustahil menabrak bumi dan hanya akan melintas aman di antara bumi dan bulan. Tingginya perhatian publik terhadap isu ini bukan hanya karena besarnya angka probabilitas tabrakan di awal penemuan, tapi juga karena semakin majunya pemahaman kita tentang bencana alam, termasuk juga berasal dari luar angkasa. Asteroid perlu kita ketahui bukan sekedar objek luar angkasa yang melintas begitu saja, karena dalam sejarah ada banyak peristiwa di mana asteroid menghantam bumi dengan dampak signifikan. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa Tunguska tahun 1908 ketika sebuah asteroid berukuran 50 meter meledak di atmosfer dan meratakan lebih dari 2000 km persegi hutan di Siberia. Dan yang terbaru ada insiden Chelyabinsk Rusia pada 2013 ketika asteroid berukuran 20 meter meledak di atmosfer dan menyebabkan gelombang kejut yang melukai lebih dari 1.500 orang dan merusak ribuan bangunan. Ancaman asteroid sendiri terbagi dalam beberapa skala ya. Ada asteroid kecil berukuran di bawah 10 meter yang sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau paling-paling hanya membuat dentuman saja. Namun begitu ukurannya mencapai 20 meter ke atas, dampaknya bisa merusak satu kota. Sementara itu asteroid berdiameter 50 meter ke atas mampu menyebabkan kehancuran dalam skala regional. Bahkan ada kategori planet killer, yaitu asteroid berukuran lebih dari 1 km ke atas, yang jika menghantam bumi dapat memicu perubahan iklim global.
Karena itulah berbagai lembaga terus mengembangkan teknologi mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satu langkah yang sudah pernah dilakukan adalah Project DART yang sukses mengubah orbit asteroid Dimorphos yang berukuran 160 meter pada tahun 2022. Percobaan ini membuktikan bahwa jika ancaman asteroid terdeteksi lebih awal, kita bisa memiliki peluang untuk mengubah jalurnya sebelum terjadi tabrakan. Dengan hasil observasi terbaru, 2024 IR4 kini bukan lagi menjadi ancaman dalam waktu dekat. Namun ini bukan berarti kita bisa sepenuhnya tenang, karena masih banyak asteroid di luar sana yang belum terdeteksi atau masih belum dianalisis jalurnya secara menyeluruh. Jika suatu saat ada objek yang benar-benar mengarah ke bumi, kita perlu memastikan bahwa teknologi mitigasi sudah cukup siap untuk menghadapi skenario terburuk. Yang jelas, pemantauan asteroid akan terus dilakukan dan semakin maju teknologi dan pengetahuan, semakin besar juga peluang kita untuk menghindari bencana semacam ini di masa depan. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.